Pak Ibrahim? Pada hari ini ada waktu salat fajar. Informasi ini disebar di sosial media bahwa ada suara akan terdengar di Iran dan di Tehran khususnya di sekitar Tehran, tapi belum ada informasi yang lengkap ledakan ini terjadi di mana. Ada yang mengatakan bahwa Bandar Udara Tehran, Bandar Internasional Udara Tehran, Imam Khomeini dihancurkan, yang tempat yang lain. Tapi setelah beberapa menit dijelaskan bahwa tidak ada ledakan atas tanah. Dan selama 2 periode sistem pertahanan udara Iran di Tehran, sekitar Tehran sudah menjadi aktif. Dan ledakan yang terdengar Tehran itu akibat menghancurkan rudal-rudal atau drone-drone Israel. Tapi sebelum 1 jam di Iran dengan secara resmi dijelaskan bahwa 2 perwira militer Iran gugur syahid dalam serangan ini, dan sebagian tempat militer mungkin di 2 provinsi yang lain, Khuzestan dan Ilam, yang lebih dekat ke Irak, lebih dekat ke Israel, sudah dihancurkan. Tapi belum ada informasi yang 100% lengkap. Keadaan Iran itu sangat biasa. Kalau saya hari ini sudah ke kelas mengajar, anak-anak saya ke sekolah, Tehran juga begitu, di semua kota begitu, tidak ada efek kecuali pesawat sampai jam 9 pagi ini selama 6 jam sudah tidak diizinkan untuk terbang dari bandar-bandar dalam negeri. Setelah jam 9 itu menjadi rutin, menjadi keadaannya menjadi biasa lagi. Ini apa yang terjadi selama 6 jam, karena mungkin ada serangan yang dilanjutkan, pesawat-pesawat tidak diizinkan masuk ke Iran atau Baik, Pak Ibrahim. Jadi memang kondisinya kalau boleh saya rangkum tadi bahwa baik-baik saja ya. Walaupun tadi ada ledakan di subuh, namun belum jelas bagaimana. Situasi sangat membingungkan ya. Karena 24 jam terakhir itu Israel masih sangat percaya diri bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan mereka, dan mereka dapat bergerak di titik manapun di Timur Tengah. Mereka, kalau saya lihat media-media Israel, mereka sangat bangga dengan keberhasilan mereka membunuh tokoh-tokoh seperti Hasan Nasrallah, Yahya Sinwar, Hashim Shafidir, dan juga Abu Tiwi. Tapi pada saat yang sama tadi pagi, waktu Indonesia, itu Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bahwa Israel berhak menggunakan cara apapun untuk mempertahankan kedaulatan Israel. Ini statement dari Bapak Daniel Hagari dari Israel, dan mereka sangat percaya diri bahwa mereka sudah berhasil memutuskan jaringan kepemimpinan dari kalangan Hamas dan Hezbollah, mulai dari tingkat junior sampai tingkat senior. Jadi dalam pandangan Israel sekarang mereka melakukan 2 langkah sekaligus. Pertama, melakukan serangan ke Lebanon, Gaza, Iran, dan juga pada saat yang sama mereka mempersiapkan perundingan dengan berbagai kalangan di Timur Tengah. Dan mereka juga semakin yakin bahwa kalangan Palestina semakin tersudut karena 30% infrastruktur di Lebanon itu sudah hancur, dan 1.300.000 warga Lebanon sudah meninggalkan diri. Jadi sampai 24 jam terakhir Israel itu sangat percaya diri sebelum mereka kaget di mana Iran berhasil menjatuhkan drone-drone mereka. Sebelumnya mereka percaya sekali. Mereka unggul dari human intelligence, signal intelligence, electronic intelligence, satellite intelligence, dan juga image intelligence. Dan ternyata saat ini mereka juga sedang mempersiapkan diplomasi, di mana Kepala Dinas Intelijen Israel saat kemarin telah berada di
Mesir dan dalam perjalanan ke Qatar. Jadi dapat diperkirakan Israel melakukan banyak langkah-langkah militer dan juga langkah-langkah diplomatik. Karena terus terang Israel sedang kesulitan saat ini, ekonominya terkuras dan juga sudah mulai banyak serdadu-serdadu yang tidak ingin diberangkatkan ke medan perang. Sementara di Iran sendiri itu selain siaga penuh, mereka percaya bahwa perundingan dengan Israel itu tidak akan berujung. Jadi Iran saat ini sedang mempersiapkan 600.000 serdadu aktif, kemudian 350.000 serdadu cadangan, dan mereka semuanya setia penuh kepada Ayatollah Ali Khamenei. Dalam teori Iran ini namanya adalah marja'i taklid. Oke, Pak Teguh, saya dapat poinnya. Pak Teguh, kalau pertanyaan saya seperti ini, Pak, dan juga publik. Ini kan serangan setelah 1 Oktober, berarti hampir 1 bulan ya, Pak ya, terjadi. Kenapa sekarang ya Israel menyerang Iran, dan padahal Anda tadi menyebutkan bahwa mereka sebenarnya dalam kesulitan karena tadi bahkan melakukan diplomasi ke beberapa negara di Timur Tengah untuk tadi melancarkan keinginan mereka selain menyerang. Kenapa 1 bulan setelah serangan Iran, dan mengapa di saat yang sulit seperti mereka berani, Pak? Dalam perang itu unsur-unsur keterkejutan itu sangat penting sekali. Mereka menyimpan informasi rapat-rapat sehingga mereka selalu membuat dunia itu berpikir, kapankah akan ada serangan terhadap Iran dari kami? Sebelumnya dunia juga berpikir-pikir, apakah Iran mampu menyerang Israel? Jadi sesuai dengan teori Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, membuat lawan berpikir-pikir itu akan menguras energi mereka. Jadi yang saya amati sekarang adalah keberhasilan Iran membangun industri pertahanan di dalam negeri dalam banyak lokasi yang sangat dirahasiakan tersebut, dan ternyata berhasil. Terutama sekali ini keberhasilan ini menyusul tanggal 15 Agustus lalu ketika tokoh Rusia namanya adalah Sergei Shoigu, mantan Menteri Pertahanan Rusia, itu datang ke Iran dan bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan sudah terjadi kesepahaman. Jadi ini hal yang tidak diduga oleh Israel, bahwa Iran ternyata telah meningkatkan kualitas pertahanannya lewat mekanisme yang bernama Advanced Air Defense System. Jadi yang diperkuat adalah Advanced Radar, Air Defense Equipment, dan juga kesiapan personel Iran untuk berhadapan dengan teknologi masa depan. Maka saya tidak kaget ketika Komandan Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami, minggu lalu mengatakan jika Iran siap kembali menyerang Israel dan perangkat kiriman Amerika Serikat seperti Terminal High Altitude Air Defense atau THAAD itu tak akan berfungsi. Dan kita masih menunggu sekarang apakah statement dari Garda Revolusi ini akurat adanya. Karena saat ini tentunya Israel sedang berpikir-pikir, kok bisa drone dia yang sudah disiapkan secara sangat sistematis tersebut itu dapat dikatakan gagal. Gagal pada jam 3.19 waktu Lebanon tadi pagi. Bahkan tadi sesuai keterangan Pak Ibrahim bahwa tidak ada hal-hal yang berarti setelah serangan itu, dan banyak juga orang juga masih beritanya simpang siur dan tidak ada kerusakan. Nah, kalau saya kembali ke Pak Ibrahim, Anda di Iran dan sebagai warga negara Iran, kalau tadi kan Anda menyebutkan bahwa semuanya keadaan baik-baik saja, tapi kalau dari pemerintah sendiri, Pak Ibrahim, apa ada himbauan hari ini melalui media atau seperti apa, Pak Ibrahim, dari pemerintah? Pemerintah sampai ini hanya memberikan informasi yang saya jelaskan, bahwa Israel sudah menyerang, 2 anggota militer Iran sudah meninggal dunia, sudah gugur syahid, dan sampai waktu ini tidak ada informasi yang lebih lengkap. Mayoritas masyarakat Iran kira bahwa Iran akan membalas, karena ini sudah terjadi sebelum ini juga. Tapi belum ada informasi yang lengkap dan resmi dari pemerintah Iran atau tentara Iran tentang balasan Iran terhadap Israel. Baik, berarti kalau ada dari pemerintah hanya hal-hal yang tadi ya Pak yang Anda sebutkan, bahwa ada 2 perwira yang meninggal seperti itu. Kalau kemungkinan terburuk mungkin Pak Ibrahim, apakah ada, walaupun tadi belum ada himbauan, apakah Anda juga sebagai warga di sana mungkin mencium atau merasakan bahwa akan ada eskalasi atau hal-hal yang besar, misalnya akan ada perang atau seperti apa kalau dari analisa Anda sebagai warga, Pak Ibrahim? Ya, betul, mungkin. Semua sesuatu mungkin dalam alam politik. Khusus ini, tapi perang di antara Iran dan Israel itu dibandingkan dengan pandangan Amerika. Karena Israel sebagai negara yang kecil,
sama sekali tidak berani menyerang Iran. Kecuali kalau Amerika mau bantu Israel. Dan sekarang Amerika akan ada pemilihan umum. Dan yakin Biden sebagai Presiden Amerika tidak suka bahwa tentara Amerika di Timur Tengah dihancurkan Iran dan masuk ke perang pada saat ini. Oleh karena itu mereka minta kepada Israel agar membalas tidak begitu kuat supaya Iran tidak menjawab. Tapi apa yang terjadi? Saya kira bahwa itu akan membuat masalah yang lain, masalah yang baru bagi Israel. Karena kalau Iran tidak membalas, Israel akan melanjutkan seperti apa yang melakukan, mulai membunuh sebagian orang Iran di Syria, kemudian di Damaskus, di Tehran, Ismail Haniyeh dibunuh Israel. Kalau Iran tidak membalas, mereka akan melanjutkan. Khususnya kalau orang yang biadab seperti Trump menjadi Presiden Amerika, mereka akan berani untuk menyerang Iran. Tapi pada waktu ini belum jelas. Banyak masyarakat Iran, kami